Makasih. Ya, silakan. Silakan masuk, teman-teman. Makasih. Iya, silakan duduk. Ini teman-teman tadi dari mana nih? Oke, duduknya dinyamankan dulu ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman tadi dari mana nih? Dari kelas. Dari kelas semua berarti. Oh, ngerjain tugas. Kalau masnya? Habis main. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman karena sudah mau hadir dan membantu saya untuk kebetulan ini untuk UTS ya, untuk tugas konseling psikodinamik. Oke, nah hari ini juga teman-teman sangat terlihat ceria tidak, tapi terlihat sedih juga tidak terlalu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosalia, biasanya dipanggil Ocha, terserah teman-teman mau manggil Ocha langsung atau Yosalia, terserah teman-teman gimana senyamannya teman-teman aja ya. Oke, yang selanjutnya ini teman-teman baru pertama kali ikut konseling atau gimana? Baru pertama kali. Kebetulan baru pertama. Kalau masnya? Pernah. Oh, udah pernah. Terus kalau konseling kelompok sudah pernah mas? Belum. Berarti ini pertama kalinya ya teman-teman ya. Oke, kalau boleh tahu mungkin kita perkenalan dulu ya teman-teman dari masing-masing individu. Ini udah saling kenal belum? Belum. Oh belum. Oke, nanti habis ini kenalan ya mas ya. Oke, mungkin dari mbaknya dulu boleh kenalan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mawar dari Fakultas Sastra. Dari Fakultas Sastra. Kalau mbaknya? Saya Nadia juga dari Oh, mbaknya. Saya Nabila juga dari Fakultas Sastra juga. Oke, kalau masnya nih? Saya namanya Mahfuddin, biasa dipanggil Mudin aja nggak apa-apa. Dari pendidikan luar sekolah. Oke, dari PLS ya mas ya. Oke, berarti Mas Budin nggak saling kenal ya sama mbak-mbaknya. Berarti habis ini kenalan ya mas ya. Oke teman-teman, buat membangun chemistry juga ya antara anggota kelompok. Mungkin habis ini teman-teman bisa menyebutkan satu nama hewan yang mungkin ciri-cirinya itu kayak sama seperti teman-teman. Kayak mungkin saya semut suka bergotong royong apa segala macam gitu. Nah kalau tadi kita sudah mulai dari Mbak Mawar, kita mulai dari masnya ya. Mungkin boleh disebutkan mas. Kukang. Oke, tahan dulu ya Kukang. Nah Kukang, menurut mbak-mbaknya, kalau misalkan disebutkan Kukang, menurut kalian masnya ini bagaimana? Dari mana Mila dulu mungkin? Kukang suka tidur gak sih? Kukang suka tidur. Oke, Kukang suka tidur. Kalau Mbak Nadia? Karena suka tidur sepertinya lebih suka menyendiri. Oke. Kalau Mbak Mawar? Kalau dari saya mungkin menariknya tidak dari fisik kukangnya, Oke. tapi mungkin banyak orang yang belum tahu kukang. Jadi saya pikir mungkin Mas Mudin ini belum banyak memberikan informasi. Oke. Gimana Mas Mudin? Dari 3 tanggapan teman-teman ini apakah ada yang benar? Benar semua. Oke, benar semua ya. Berarti kalau misalkan dibilang Mas Mudin ngantukan dan yang lainnya itu benar ya Mas ya? Oke. Di semua mata kuliah. Oh, hampir semua mata kuliah ya Mas ya. Tapi nggak boleh sering-sering ya Mas ya kalau ngantuk ya. Oke. Yang selanjutnya dari Mbak Nabila. Lebah. Oke, tahan dulu teman-teman. Lebah. Kalau menurut Mas Mudin, lebah itu bagaimana? Suka berkelompok. Suka berkelompok itu saja. Oke, kalau dari Mbak Mawar? Kalau dari saya mungkin lebah itu kan membantu tumbuhan ya Kak. Mungkin karena Bila ini juga orangnya suka membantu. Oke, suka membantu ya Mbak Mawar. Kalau dari Mbak Nadia? Sebenarnya tadi mau jawab sama, tapi mungkin ada tambahan dari saya karena lebah itu makannya bisa maju. Jadi kayak kan madu kan manis, dia kayak orangnya ceria gitu. Oke. Ini tahan, jangan terbang ya Mbak ya. Dulu sebentar, tahan dulu. Oke, dari 3 tanggapan teman-temannya ini, yang mana sih yang paling benar menurut Mbak Nabila sendiri? Ya tadi ingin bermanfaat jadi benar. Oke, berarti Mbak Nabila ini bisa bermanfaat bagi orang lain, ingin bermanfaat bagi orang lain. Oke, yang selanjutnya Mbak Nadia. Singa. Oke, singa. Takut ya teman-teman ya. Oke. Kita tahan dulu.
kucingannya dari Mas Udin, gimana tanggapannya? Makan daging. Suka makan daging. Oke, kalau dari Mbak Nabila? Raja hutan. Raja hutan ya? Iya sih, kalau singa emang terkenalnya ya itu ya emang. Oke, kalau dari Mbak Mawar sendiri? Agak sedikit puas ya kak, mungkin karena dia ini Sering mengaum. suka tantangan mungkin. Oke, suka tantangan gimana? Mbak Nadia, klarifikasinya nih. Betul yang dikatakan Mbak Mawar, saya itu agak suka diberi tantangan-tantangan gitu yang baru, yang belum pernah aku lakuin, kayak oh ini aku belum pernah lakuin ini, kayaknya aku harus lakukan itu. Oh, berarti sangat suka tantangan ya gitu ya Mbak ya. Oke, terakhir nih Mbak Mawar. Dari mana dia mungkin kucing. Kucing. Oke, tahan dulu ya Mbak Mawar. Dari Mbak Nadia mungkin. Nah, kalau kucing sepertinya ini sayang sama pemiliknya. Saya sama pemiliknya kalau Mbak Nadia. Apa ya kucing ya? Ini sayang Allah ya kak ya. Kucing apa ya kucing? Kucing itu sebagian orang itu kayak penyembuh. Oke, penyembuh. Jadi kalau semua pulang terus ketemu kucingnya tenang, yang sukanya itu apa bagi sebagian orang itu kayak itu tenang gitu. Oke, melepas penat ya Mbak Iya, ya. betul. Oke, kalau dari Mas Mundin. Mungkin dari psikologisnya. Kan kucing bisa dibedain kucing jalanan sama kucing pemain. Saya kucing jalanan itu lebih liar, suka bereksplorasi, tapi kalau kucing rumah itu mungkin lebih suka tidur. Kandinya babu. Oh ya. Nah, kalau Mbak Mawar ini tipenya tipe kucing apa Mbak? Kucing jalanan kan atau kucing rumahan? Fleksibel aja. Fleksibel aja ya. Oke, terima kasih ya teman-teman tanggapannya. Oke, dari Mbak Mawar gimana nih Mbak? Kalau dari saya sebenarnya satu-satu tanggapan, masing-masing tanggapan dari teman-teman itu cukup mewakili saya tuh harapannya ya bisa, kan kucing kan katanya bisa menyerap energi negatif. Jadi harapan saya tuh mampu menyerap energi negatif dari sekitar dan bisa menjadi obat juga. Kemudian karena tadi kata Mas Mudin kan ada kucing liar sama kucing rumahan. Saya itu juga merasa diri saya itu fleksibel. Jadi kadang bisa liar juga, kadang bisa tahu batasannya juga seperti itu. Oke, teman-teman tepuk tangan dulu buat kita. Oke, ini sudah saling kenal satu sama lain. Oke, sebelumnya ini teman-teman udah nyaman semua duduknya? Sudah. Apa kita perlu menyesuaikan suhu ruangan juga? Tidak. Cukup ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kepanasan atau kedinginan, bilang ke saya aja ya. Oke, teman-teman hari ini kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok ini ada anggota kelompok yaitu teman-teman sebagai konseli dan saya sendiri sebagai pemimpin kelompok yaitu konselor. Nah, jadi nanti diharapkan teman-teman itu interaksinya itu bagus ya teman-teman. Terus juga ketika ada mungkin salah satu individu yang masalahnya akan kita bahas nanti bisa memberikan tanggapannya masing-masing, begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya di dalam konseling ini diharapkan teman-teman bisa menjaga asas kerahasiaan ya teman-teman, dimana semua cerita ataupun semua perasaan yang akan disampaikan pada sesi konseling hari ini diharapkan untuk tidak diketahui orang luar, gitu ya teman-teman. Lalu juga ada asas keterbukaan, jadi diharapkan teman-teman yang nanti masalahnya akan kita bahas hari ini itu diharapkan untuk keterbukaannya ada ya Mbak ya dan Mas juga. Nanti kalau misalkan ketika menjelaskan masalah atau menjelaskan perasaan yang sedang dialami, jangan ditutup-tutupi, dikatakan saja biar kita juga bisa lancar diskusinya, begitu ya. Terus juga ada asas ketersediaan, di mana teman-teman di sini datang tanpa paksaan dan juga datang ke sini dengan hati yang leluasa, begitu ya teman-teman. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke, lalu juga kita akan menetapkan tujuan untuk sesi konselingnya. Tujuan kita pada sesi konseling hari ini yaitu menuntaskan dan juga membuat teman-teman ini sadar akan potensi dirinya masing-masing, lalu juga mengurangi rasa-rasa negatif yang ada di dalam dirinya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Untuk
Belum ada ya. Oke teman-teman, ini semua sudah bersedia untuk meluapkan keluh kesahnya hari ini. Sudah. Oke, mungkin langsung saja teman-teman. Ini nanti konselingnya akan kita laksanakan kurang lebih selama 30 sampai 40 menit atau mungkin bahkan bisa lebih ya teman-teman. Nah, nanti diharapkan teman-teman mengungkapkan masalahnya masing-masing nanti per individu. Lalu nanti kita akan menggunakan scaling dari 1 sampai 10, skala yang paling besar itu yang akan kita bahas masalahnya pada hari ini. Oke, dan perlu diketahui juga ketika konseling kelompok, ini kan teman-teman ada 4 orang ya. Nah, di satu kali pertemuan itu kita hanya akan membahas satu masalah saja. Jadi nanti diharapkan teman-teman selalu datang di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berarti nanti kita ada 4 kali pertemuan untuk membahas masalah dari teman-teman. Begitu ya teman-teman. Apakah teman-teman bersedia untuk hadir di setiap sesi konselingnya? Bisa hadir. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya. Ini kayaknya teman-teman juga sudah mulai menekuk wajahnya. Saya sudah mulai merasakan perasaan-perasaannya teman-teman yang mulai timbul. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu dari Masnya apa yang sedang dirasakan mungkin? Sakit kepalanya karena apa nih Mas? Sering sakit kepala. Sering sakit kepala. Oke. Sakit kepalanya karena apa nih, Mas? Bisa dari overthinking atau belum makan sama sekali. Oke, overthinking. Kemarin aja sehari cuma makan sekali, malam itu suat, hampir nggak bisa tidur jam 2 kemarin. Oke, berarti Masnya sering begadang juga ya Mas ya. Oke, kita tahan dulu. Dari teman-teman apakah ada tanggapan? Atau mungkin pertanyaan? Kalau dari saya mungkin dari Mas Nudin ada perasaan yang masih dipendam sehingga mempengaruhi ke nafsu makan sama tidur. Oke, gitu ya Mas Mudin ya. Oke, dari Mas Mudin kita tahan dulu. Lanjut ke Mbak Nabila, silahkan. Mungkin karena akhir-akhir ini juga banyak kegiatan, jadinya kayak tapi anggapannya produktif tapi ternyata itu toxic gitu loh Mbak. Jadi ya jadi burn out pas akhirnya jadi nggak maksimal semuanya. Oke, gitu. Dari teman-teman apakah ada tanggapan lagi? Sudah, tidak ada. Oke, mungkin bisa langsung ke Mbak Nadia. Kalau aku perasaannya ini sering ngerasa takut kalau ada nggak punya teman. Kan apalagi bentar lagi kita semester 4 kita pecah ke ini penjurusan. Nah, aku takut kalau di penjurusan itu nggak punya teman lagi. Oke, ditahan dulu. Dari teman-teman apakah ada tanggapan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke Mbak Mawar. Kalau saya mungkin akhir-akhir ini ngerasanya lebih kayak capek ke diri sendiri aja karena mungkin terlalu berlari gitu. Oke, berarti mungkin Mbak Mawarnya mengejar sesuatu begitu ya Mbak ya? Terlalu mengejar sesuatu. Oke, terlalu mengejar sesuatu. Dari teman-teman apakah ada tanggapan terkait mungkin perasaan yang sedang dirasakan Mbak Mawar sekarang? Mungkin di Mbak Mawar apakah ada support system yang bisa membantu gitu, nanti kan support system juga akan Mana Mbak mungkin Mawar? bisa dikonsultasikan sama Oke, boleh nanti. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah sudah mengungkapkan perasaan-perasaan yang mungkin sekarang sedang dipendam oleh teman-teman. Jadi habis ini kita akan scaling dari 1 sampai 10. Nanti teman-teman tutup mata dulu, langsung diangkat jarinya ya. Jadi dari 1 sampai 10 misalkan saya punya masalah, nanti saya scaling masalah saya itu di angka 8. Nah, misalkan nanti di antara teman-teman ada yang paling tinggi, nah masalahnya individu itu yang akan kita bahas sekarang gitu. Oke, mungkin teman-teman boleh menutup matanya terlebih dahulu dan langsung scaling. Masnya sudah? Oke, tahan dulu teman-teman. Masnya sudah? Yang paling tinggi Mbak Nadia ya. Sudah, boleh dibuka matanya teman-teman. Dan Masnya Oke, karena ini tadi yang paling tinggi Mbak Nadia ya, 8 ya Mbak ya kalau tadi nggak salah. Dan Masnya ada sih. tidak ada, 0. Oke.
Oke, berarti masalahnya Mbak Nadia yang akan kita bahas terlebih dahulu pada sesi konseling hari ini. Mbak Nadia berkenan untuk Oke, dari teman-teman berkenan juga apa untuk masalahnya Mbak Nadia terlebih dahulu yang akan kita bahas? Berkenan karena juga satu prodi, jadi kita pasti ngalami hal yang sama gitu, mungkin kita akan mendapatkan solusinya lebih cepat. Oke, berarti bisa sharing juga ya Mbak ya hari ini ya. Oke, langsung saja. Nah, mungkin Mbak Nadia bisa menceritakan lebih detail apa yang sedang difikirkan dan mungkin dirasakan saat ini. Ya seperti yang tadi, yang saya rasakan itu ada rasa takut untuk nggak dapet temen ke depannya, karena mungkin ini faktor dari saya dulu. Saya dulu itu pas TK sampai lulus SD itu kena bullying. Nah di situ saya benar-benar nggak ada teman sama sekali, karena di sekolah saya itu cuma siswanya itu ada 10. Nah, pernah ada 11 tapi siswanya itu saking dibulinya itu sampai keluar sekolah dari situ loh. Nah, yang bertahan sampai lulus itu cuma aku. Terus ini pas naik SMP aku itu ngehindar ke teman-teman, kan banyak teman-temanku yang lanjutin ke MTS, sedangkan aku beda sendiri lanjutinnya di SMP. Nah dari situ itu udah kepikiran kayak gini, setiap masuk sekolah atau setiap ada ruang baru atau lingkungan baru gitu, aku selalu mikir overthinking, nanti aku nggak ada punya teman nggak ya, kayak apa ya, nanti ada yang mau nemenin aku apa enggak ya, kan apa ya, kayak jadi overthinking. Aku kan dulu digini-giniin, terus kalau ada orang yang mau nerima temenan sama aku gitu. Nah sampai sekarang itu pun masih sama gitu ya rasanya. Sempet pas SMA itu temen aku ya cuma aku sama temenku ada satu, ya cuma itu aja. Tapi yang lain ya kayak biasanya, cuman kayak mau temenan sama orang banyak itu kayak nanti orangnya gini deh, kalau orangnya gini. Jadi setiap SMP itu juga ada temen cuma 5 yang temenan banget ya. Terus yang SMA cuma 2 dan kuliah sekarang mereka. Sekarang ya. Dan ini kuliah ini menurutku, aku percaya sama mereka itu pas menjelang mau ke semester 3 gitu. Jadi semester 1 sampai 2 itu aku masih kayak overthinking. Apalagi aku kan masuknya lewat jalur mandiri. Nanti kayak nanti aku dibully nggak ya? Kan aku masuk jalur mandiri nih. Kan biasanya kalau anak mandiri itu biasanya dipandangnya ya kayak beban deh gitu kan. Tapi mereka enggak, aku bersyukur banget tetap mereka. Oke, Mbak Nadia, saya paham banget ya bagaimana perasaan Mbak Nadia sekarang ini. Berarti memang perasaan itu sebenarnya sudah muncul dari sejak dulu ya Mbak ya, sejak TK ya Mbak ya tadi ya. Oke, nah mungkin ketika TK itu berarti sudah mulai mengalami hal-hal seperti ini, dan itu terbawa sampai saat ini kuliah. Nah, tapi di perkuliahan ini Mbak Nadia itu rasa takutnya itu sudah mulai memudar atau masih takut tapi tambah meningkat nih Mbak? Mungkin lebih ke memudar ya, karena kita kan sudah bisa berpikir juga, kita juga bisa memilih teman yang gimana itu kan sudah paham, nggak kayak yang dulu. Tapi tetap ada momen dimana kalau masuk ke lingkungan baru itu kayak masih ada rasa takut untuk aku punya teman ya gitu aja sih. Oke, berarti memang karena kejadian dulu yang membuat Mbak Nadia sekarang ini seperti ini dan membuat pikiran-pikiran negatif ya Mbak ya muncul di perkuliahan ini. Nah, dari perasaan-perasaan dan cerita-cerita yang sudah disampaikan Mbak Nadia dari teman-teman, apakah ada tanggapan?
boleh deh nanggapi. Oke, Terima silakan. kasih sudah mencurahkan karena ya kita mungkin belum tahu, kita kan belum kenal juga sama kamu ya, jadi tidak tahu latar belakang dia gimana. Kalau semua pindah sekolah, dulu aku ngalamin hal sama kayak Nadia. Jadi TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah teman-temanku beda. Aku berangkat TK sampai SD itu dulu teman-temanku lanjutin di SDIT gitu, karena aku TKIT. Terus ada yang lanjutin di SDIT, tapi aku lanjutin di SD negeri. Dan di sana kelas 1 itu emang penyesuaian sekali karena kan kurikulumnya beda dan teman-temannya pun beda dan jam belajarnya pun beda, semuanya beda. Biasanya TK saya pulang jam 1, terus pas SD pulang jam 10, terus isinya cuma main-main dan lain sebagainya, kayak interaksinya apalagi anak-anak kecil kan mainnya sama juga anak kecil gitu ya. Jadi pas itu karena saya nggak di TK yang sama, berarti nggak diajak main. Tapi itu juga berpengaruh ke ranking. Jadi dulu langsung ranking 3 gitu. Terus dibilangin sama ibu, kalau kamu masuk ke lingkungan baru, kamu yang menyesuaikan. Terus masuk lagi ke SMP, SD samping masuk ke SMP. Jadi SD itu nggak ada sama sekali anak SD ku yang masuk ke SMP ku. Kan itu lingkungan baru lagi. Terus kabupatennya juga beda, kabupaten seberang, dan akses ke sana juga teman-teman yang lain kan kayak bisa sepeda bareng, terus jalan-jalan bareng. Aku harus ngayuh sepeda 3 kilo, terus masih ngangkat dan lain sebagainya, terus ketemu sama orang baru. Dan di sana pun SD sama SMP itu SD ku alhamdulillah anak-anaknya nggak yang kacar-kacar dan lain sebagainya. Nah masuk ke SMP penyesuaian, di sana banyak banget anak-anak yang berkata kasar. Terus aku takutnya kalau itu jadi kayak kebiasaanku di rumah, jadi bahasa kasar. Terus masuk ke SMA beda lagi. Pertama itu aku SMP di daerah kecamatan gitu, terus pergaulannya beda lagi, dilemparkan ke kota. Tahu sendiri kalau kota kayak gimana, dan teman-temannya itu dari anak-anak jaga, terus habis itu fasilitasnya memadai semua. Terus kalau dulu kan kalau kita punya HP iPhone itu kan ya, misalkan gitu aja. Terus di sana itu banyak banget yang udah pakai seperti itu. Terus masuk ke kuliah lagi beda. Jadi mungkin persamaan masalahku sama persoalan dia itu nemuin lingkungan yang baru juga gitu. Tapi ya itu tadi mungkin nanti kita bisa konseling juga bagaimana cara menghadapi itu semua, karena ya masalahnya dasarnya sama karena di lingkungan baru gitu. Oke, berarti tadi Mbak Nabila juga sedikit mungkin lebih kurang sama permasalahannya dengan Mbak Nadia, harus selalu menyesuaikan di mana pun nantinya Mbak Nabila berada begitu. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri, nah ini kan nanti pastinya kan akan selalu ada penyesuaian di lingkungan baru. Biasanya Mbak Nadia butuh berapa lama untuk menyesuaikan di lingkungan baru itu, Mbak? Lumayan lama ya. Oke. Kira-kira 1 semester. Oke, 1 semester ya. Oh ya, tadi juga Mbak Nadia sempat menyebut kalau misalkan tadi juga baru mulai mungkin lebih percaya ke teman-temannya di semester 3 ini ya Mbak ya. Oke, nah dari penyesuaian-penyesuaian yang sudah Mbak Nadia lakukan, di situ apakah Mbak Nadia mendapatkan kayak oh berarti aku harus selalu menyesuaikan diri dan aku harus selalu melakukan apapun itu untuk aku bisa menyamankan diri. Apakah ada langkah-langkah yang mungkin Mbak Nadia sudah terapkan selama mungkin proses penyesuaian di lingkungan baru? Cuman kalau penyesuaiannya itu aku kan anaknya agak batu ya. Cuman ini kayak kalau misalkan di sini anaknya kadang ada yang agak ke kota-kotaan, terus ada yang ya udah biasa dari itu. Aku lebih ke penyesuaiannya itu aku mau jadi diriku sendiri aja. Jadi nggak mau ngikut temanku yang ini, dan ya sudah mau ngalir aja. Kalau aku nanti terbawa arus seperti teman-teman ya udah nggak apa-apa. Cuman ya itulah ya itu yang sebagai penyesuaian diriku, tapi ya jadinya waktunya jadi lama juga itu ya. karena aku nggak mau kayak harus sama kayak temenku gini nggak mau, karena aku juga punya pendirian sendiri.
jadi aku ya nggak mau FOMO gitu. Oke, berarti Mbak Nadia memang sudah melakukan mungkin langkah-langkah yang Mbak Nadia buat untuk menyamankan diri sendiri di sebuah lingkungan baru. Nah, oke teman-teman, dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, dari teman-teman apakah mungkin memiliki pertanyaan atau saran, mungkin boleh disampaikan. Mungkin saya ada pertanyaan untuk Mbak Nadia. Kan tadi Mbak Nadia menyebutkan pernah adanya bullying juga. Nah, kalau untuk lingkungan baru itu saya rasa hampir dari kita pastinya pernah merasakan berada di lingkungan baru. Jadi kan penyesuaiannya sedikit kurangnya mesti sama. Tapi karena dari sisi Mbak Nadia ini kan ada faktor masa lalu yang membekas gitu ya, ada faktor bullyingnya. Nah, bagi Mbak Nadia ini yang paling terberat itu menghadapi sikap atau respon lingkungan itu yang seperti apa, sehingga sampai sekarang kan dari TK sampai kuliah itu cukup panjang sekali. Kok masih belum bisa sembuh, maksudnya dampaknya itu masih sangat besar ya hitungannya. Itu gimana respon dan sikap dari lingkungan yang seperti apa yang membuat Mbak Nadia semakin takut, atau yang membuat Mbak Nadia selalu takut itu respon dan sikap lingkungannya seperti apa? Jadi aku boleh cerita yang pas masa aku dibully ya? Ya, silakan. Ya, jadi itu aku tuh kan dulu sekolahku itu memang deket banget sama rumahku, cuma di belakang doang. Nah, teman-temanku itu kebanyakan rata-rata rumahnya itu agak jauhan dikit. Nah, di situ kan aku jalan kaki, sedangkan mereka itu kadang diantar, kadang naik sepeda, kayak iya lebih ke kayak kok kamu jalan kaki sendiri, kok ya rumahmu deket sendiri dan nggak pernah tuh. Kan biasanya kalau anak kecil itu lebih sering kalau udah pulang sekolah langsung main gitu ya. Aku itu nggak pernah diajak karena ya mungkin rumahku jauh sendiri ya. Terus itu ada lagi satu faktor lagi itu, di satu kelas itu ada dua saudara cewek cowok satu kelas, cuman nggak saudara kandung. Mereka itu jadi enaknya yang menguasai kelasnya gitu. Ya. Nah, dulu itu bulinya itu nggak cuma bully gitu aja, sampai ke bully fisik. Sampai aku tuh pernah disuruh buka mulut gara-gara aku nggak mau makan apa gitu, lupa. Itu sampai Dipaksa gitu. Bukan dipaksa, lebih ada kemoceng ini bagian belakangnya itu aku sudah disodot gini sampai berdarah itu. Terus apa lagi sampai dijedotin sampai ini ya itu benjol. Terus sampai kan cowok dia kan tenaganya lebih besar dari aku. Nah, dulu aku kan masih kurus, terus aku sering sakit-sakitan. Nah, pas lagi main tarik tambang, aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku diajak terus disuruh di depan. Nah, ternyata yang depanku itu si cowok itu tadi. Nah, ternyata dia itu malah kan udah nggak tahu punya rencana atau gimana, itu tiba-tiba nendang aku di bagian dada. Sampai sekarang itu aku kalau batuk itu sesak gitu. Jadi kalau maaf ya, Gak apa-apa. Kalau misalkan mbaknya masih belum kuat, gak apa-apa, kita tunggu. Jadi kalau adaptasi sama lingkungan baru itu takutnya itu lebih ke nanti ada yang jadi geng lagi nggak ya, punya yang menguasai kelas itu lagi nggak ya. Aku takutnya cuma di situ sih. Kalau misalnya ada, aku juga bingung harus gimana. Harus kamu kan aku sudah lumayan ini ya, terbuka, nggak pendiam lagi kayak dulu. Apakah aku juga harus ikut-ikutan mereka, apa aku harus diam lagi seperti apa mau jadi korbannya lagi gitu loh. Tapi apa ya cuma bingung itu aja sih. Tapi alhamdulillahnya dari SMP, SMA, kuliah ini
ditemukan di kelas yang nggak ada yang kayak gitu. Oke, berarti memang itu sudah lama sekali ya Mbak ya, dan memang karena faktor itulah yang membuat Mbak Nadia itu sekarang selalu merasa takut dan yang lainnya juga. Oke, nah Mbak Nadia, dulu ketika Mbak Nadia dibully itu apakah memang ada faktor lain dari yang Mbak Nadia sebutkan tadi kayak mungkin jarak rumah dan segala macam itu, apakah teman-teman Mbak Nadia itu pernah yang menyebutkan mungkin kalimat yang faktor bullying itu terjadi gitu? Ada lagi sih sebenarnya. Kan di kelas 1 sampai 3 itu benar-benar aku tuh nggak bisa, kurang pandai ya. Terus aku di kelas 4 itu emang sudah mulai ngerti belajar. Nah, dari situ tiba-tiba ranking aku tuh naik ke ranking 2. Nah, aku melebihi temenku yang itulah, yang jadi ratu si cewek itulah. Nah, dari situ jadi bulian lagi, padahal itu sudah mereda, sudah dilaporin ke kepala sekolah kan. Udah mereda. Nah, setelah tahu itu kembali lagi dibully lagi, kayak apa aku nggak boleh sepinter mereka sih, apa kok setiap aku dapat gini kayak nilai segini kok mereka nggak terima, terus dijauhin lagi, ada bullying lagi dan sebagainya gitu aja, ada faktor itu. Oke, berarti memang ada faktor tambahan ya Mbak ya. Iya. Oke, dari teman-teman apakah ada lagi tanggapan atau mungkin saran buat Mbak Nadia? Masnya? Oke, silakan. Bagi pengalaman juga ya, mungkin dulu SD itu juga pernah kurang lebih sama sih sama mbaknya, sering dibully. Kalau beda lah sama geng-gengnya anak-anak yang laki-laki itu. Kalau perempuan kan mungkin lebih ke apa itu caranya? Enggak ya, berarti yang laki-laki aja tuh lebih ke geng-geng, kalau lebih kuat-kuatan gitu loh. Jadinya yang lemah itu dirundung, kurang lebih yang paling lemah di kelas itu saya. Belum lagi itu, untung saja saya punya beberapa teman, mungkin ada 3 lah, saling berbagi dulu sampai kelas 6. Pas mau akhir kelas 6 itu tiba-tiba terpecah. Jadinya saya menyendiri, pergi ke lantai 2 sekolah, lebih sering ke situ, makan sendiri, baca LKS sendiri, dan akhirnya ya jadi ranking pertama laki-laki yang paling pinter. Terus di SMP kelas 1 itu mungkin saya sudah berubah, lebih suka ke lingkungan yang baru. Mungkin kalau lingkungannya lama itu jadi lebih trauma lagi. Jadi setiap ada lingkungan baru bagi saya itu mungkin kesempatan saya nyari teman. Kalau udah lama kenal, udah sering ketemu, udah kenal sifat-sifatnya, mungkin saya akan pilih-pilih. Tapi saya lebih suka menyendiri dari sampai sekarang deh. Tak sendirilah kalian kan. Kalau saya di kelas itu lebih sering ketawa, senyum, tapi tujuan saya mungkin memperbanyak teman, tapi akhirnya juga saya sendiri yang introvert, gak bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Saya di rumah juga tidak punya rumah sendiri, udah tidak punya ibu, ayah saya juga kerjanya penghasilannya cuma sedikit. Saya seminggu itu cuma dikasih jatah 100.000, jadi makan sama jajan itu hampir enggak pernah sampai kenyang. Saya juga kalau dapat KIP langsung buat bayar kos sama adik-adik saya. Saya punya adik 2, satunya masih SD, satunya masih umur 2 tahun, dan ibu saya itu baru meninggal 2 bulan kemarin. Jadinya enggak, kasihan banget sama adik saya yang nomor 2 tahun itu ya.
sekarang tinggal sama nenek sama kakek. Satu rumah itu panjang, rumah depan itu punya Pak D saya, rumah tengah itu punya kakek nenek saya, yang paling belakang itu rumah saya. Jadi kalau orang bertamu itu mungkin harus jalan dari depan ke belakang, parkirnya hampir tidak ada. Di rumah ya enak-enak saja, banyak saudara ngumpul. Saya punya saudara mungkin kalau di rumah itu ada 4 ya. Di bawah saya ada yang 1 tahun, ya jaraknya ada yang 1 tahun, yang 2-nya lagi itu masih SMP, 1-nya lagi SD, semuanya perempuan. Jadi adik saya yang kecil yang laki-laki itu mungkin lebih sering menyendiri juga. Jadi saya keinget waktu SD sering dihindarin teman-teman, mungkin gara-gara contoh aja pernah ikat di pohon, ke tangan saya sampai berat itu sama kawat itu. Saya ingat lagi kaki saya ditendang sampai sakit, terus dada saya dipukul sampai saya, meskipun saya nangis itu sampai jerit-jerit, tetap aja diolok-olok sampai di rumah. Mungkin saya sesak sampai di rumah, di kamar juga nangis hampir sampai malam, nggak mau keluar dari kamar. Jadi pengalaman paling tidak enak saya lebih suka lingkungan yang lebih toleran kepada saya mungkin. Jadinya lebih suka tidak berbagi masa lalu kepada orang lain, lebih tertutup saya itu. Saya lebih suka lihat orang kalau tertawa itu, mungkin saya lebih suka ikut tertawa juga. Lebih suka lihat orang bahagia daripada mereka bersedih. Tapi kalau saya yang sendiri yang sedih, saya memilih untuk menghindar dan tidak untuk menunjukkan kepada mereka. Oke, berarti memang bisa kita lihat juga ya teman-teman, di antara teman-teman ini memang memiliki masalah yang kurang lebih sama ya, dimana pada masa lalu terkait dengan lingkungan dari mulai TK sampai sekarang ini memang harus bisa menyesuaikan diri. Tapi sebelumnya saya apresiasi juga ke teman-teman karena sudah bisa menyesuaikan diri sampai saat ini juga, sampai di perkuliahan ini yang saya tahu juga ya teman-teman ya, pastinya sangat susah untuk melewati semua hal itu. Tapi teman-teman sudah bisa melewatinya setengahnya ya teman-teman ya, bahkan hampir sepenuhnya karena teman-teman sekarang sudah berada di titik ini. Oke, kita fokus juga ya teman-teman ke masa sekarang ini, dimana teman-teman memang sudah melewati banyak hal di masa lalu, yang masa lalu itu membentuk pribadi teman-teman yang sekarang. Oke, kayak dari Mas Mudinnya tadi juga menjadi seseorang yang lebih menutup diri, terus juga dari Mbak Nadianya juga sering merasa takut, tetapi Mbak Nadia tadi sudah mencoba untuk menjadi diri sendiri ya Mbak ya. Nah, kayak tadi kan sarannya dari, mungkin ada saran juga tadi ya dari Mas Mudin ya, dari ceritanya itu Mas Mudinnya itu suka melihat orang bahagia, terus juga ketika Mas Mudin lagi sedih, Mas Mudinnya itu lebih memilih menyendiri. Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri kan mungkin ketika teringat akan hal itu, akan masa lalunya Mbak Nadia yang bisa kita bilang sangat tidak pantas ya dilakukan oleh anak-anak seusianya begitu ya Mbak ya. Nah, dari Mbak Nadia sendiri ketika mungkin sedang merasakan sedih atau perasaan negatif lainnya, apa yang Mbak Nadia lakukan? Nangis. Oke, selain Mbak Nadia mungkin menangis, dan saya mungkin sedikit bertanya terkait hubungan dengan keluarga ya Mbak ya. Ketika mungkin Mbak Nadia sedang mengalami hal-hal yang menurut Mbak Nadia ini sangat sulit buat saya terima, apakah Mbak Nadia mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan keluarga, terutamanya dengan orang tua? Sebelumnya aku kurang terlalu dekat sama orang tua aku karena ada beberapa faktor lain ya.
jadi lebih ceritanya itu kadang ke kakak, kalau enggak ya ke temen aku gitu. Kalau nggak mau cerita ya udah, ada satu pelampiasan yang selalu aku lakuin itu lari. Oke, berarti kalau misalkan Mbak Nadia ini ketika mungkin sedang menghadapi situasi sulit dan mengalami dan merasakan perasaan negatif, Mbak Nadia sudah bisa untuk meminimalisir perasaan-perasaan itu ya Mbak ya. Berarti Mbak Nadia juga sudah menemukan nih bagaimana caranya Mbak Nadia untuk terhindar dari perasaan negatif itu. Oke, kalau dari teman-teman apakah ada saran dan pertanyaan mungkin? Masih speechless sama tulisannya. Iya, oke. Karena mungkin ini kan terjadinya di SD semua ya. Iya. Mungkin saran buat aku sendiri sih, kan nanti kan kita pasti akan memiliki keturunan, terus kita punya adik juga. Mungkin saat dulu kan mungkin orang tua kita ya udah di sekolah tidak lah gitu, atau di sekolah kan yang menurut mereka itu sekolahnya bagus dan sebagainya. Ternyata itu gak cocok, gak semua sekolah itu cocok dengan kepribadian murid gitu. Bisa saja kayak sekolahnya bagus tapi ternyata di sana banyak sekali terjadi pembulian yang orang-orang tidak tahu. Orang-orang tahunya cuma prestasinya bagus dan sebagainya. Itu mungkin faktor dari guru dan lain sebagainya. Tapi kan ada sisi mental yang harus dipupuk sejak dini juga. Nanti mungkin kalau seumpama saran bagi aku sih dari diriku sendiri, kalau semua mempunyai turunan gitu, dilihat dulu gimana anak-anak di sana saling berinteraksi. Jadi misal kita punya kekurangan, itu enggak yang dijadikan kayak bahan mereka digodok untuk diejek-ejek dan sebagainya. Mungkin juga punya adik tadi, mungkin punya adik masih 2 tahun kan mungkin masuk ke SD juga, karena semuanya tadi ceritanya sama tadi di SD gitu. Dan mungkin ya kita sama-sama membangun dari sekarang. Oke, baik, saran yang sangat bagus ya Mbak ya. Oke, untuk Mbak Nadianya sendiri, apakah mungkin ada langkah ke depannya yang akan Mbak Nadia ambil untuk mengurangi mungkin ketika Mbak Nadia ingin melakukan sesuatu agar tidak teringat akan masalah itu, apakah Mbak Nadia punya langkah-langkah tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu? Langkah-langkah ya ini mencoba berbaur sama teman-teman lebih. Sekarang menurut aku itu orangnya lebih friendly ya, tapi ya di sisi lain ada rasa itu sedikit, tapi sudah mulai berkurang. Tapi kalau misal ada dalam satu lingkungan itu kayak ada orang yang jadi pemimpinnya gitu, kayak aku nggak mau di lingkungan itu. Terus cuman langkahnya ya udah menjadi diriku sendiri, kayak nggak kayak dulu yang harus kamu tuh harus gini, kamu tuh nggak boleh begini, kamu nggak boleh ini. Tapi sekarang udah mulai aku bisa jadi diriku sendiri, aku bisa mau melakukan apapun, aku punya hobi, aku punya teman-teman yang baik-baik, alhamdulillah. Dan sekarang kemarin aku diceritain sama tetanggaku pas ada lomba voli, ternyata temen yang ngebully aku itu kan terus lanjutinnya mondok, ternyata dia juga pas di pondok ternyata dia ganti yang dibully. Jadi rasanya itu ternyata Allah itu maha baik loh, nggak, karma itu pasti ada di sini. Jadi aku juga harus nggak boleh ngelakuin hal yang kayak orang ngelakuin ke aku, kata harus melakukan hal yang baik-baik kepada mereka gitu. Tapi juga dulu pernah sempet dendam sama orang ini, cuman buat apa juga ya, nanti aku kalau dendam capek sendiri, ya udah sekarang jadi diriku sendiri aja. Dan di antara teman-temanku itu yang lanjut kuliah di luar dari itu cuma aku sama temanku yang satu yang sudah mulai gimana ya, dia bilang aku nyesel ngebully kamu, terus jadi sekarang juga jadi teman kalau pas pulang gitu.
ya udah gitu aja. Oke. Agak lega. Sudah mulai lega ya Mbak ya, karena sudah memaafkan juga orang-orang yang mungkin dulunya sempat membuli Mbak Nadia dan bahkan sekarang sudah menjadi teman ya Mbak ya. Oke, tapi memang Mbak Nadia ini apakah pernah mengalami kejadian yang mungkin serupa ketika masa sekarang ini? Kalau masa sekarang ini alhamdulillahnya enggak. Enggak ya. Tapi mungkin ada beberapa temanku yang cerita, oh gini, ada temanku yang gini loh, gini. Aku gimana ya, harus gimana? Ya aku dia kalau dia cari saran ke aku, ya aku kasih saran gini. Ya udah kamu nggak usah temenan sama dia, mereka kan toksik, ngapain kamu temenan, kamu nanti kan jadinya nggak baik. Kamu lebih baik sendiri aja dulu, gak apa-apa. Nanti ada temen kok pasti yang mau berteman gitu. Oke, berarti sudah sejauh ini Mbak Nadia sudah meningkat sangat baik ya Mbak ya, dari yang dulunya bisa dibilang sedikit penakut untuk memulai di lingkungan baru, tetapi Mbak Nadia sekarang sudah mulai menunjukkan nih jati dirinya kalau ini loh aku itu memang orangnya seperti ini, begitu ya Mbak ya. Nah saya juga melihat nih dari Mbak Nadia sendiri itu sudah mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri, sudah bisa mulai menerima semuanya yang terjadi di masa lalu sampai mungkin detik ini apapun yang terjadi itu Mbak Nadia sepertinya sudah bisa menerima semua itu ya. Oke, kalau dari teman-teman nih apakah masih ada tanggapan lagi atau saran yang akan diberikan ke Mbak Nadia untuk mungkin ketika nanti Mbak Nadia keluar nih dari ruangan konseling ini, Mbak Nadia bisa melakukan saran-saran itu? Saya mau nambahin saran. Oke, silahkan Mas. Dari bulan kemarin saya dapat konseling dari dosen PLS mengenai psikologi ya. Saya sudah curhat dikit dan beliau itu bilang ke saya kayak kena GERS, penyakit ini. Kalau ngeluarin suara atau baca sesuatu itu sesek ya, dan kalau tidak makan itu sakit kepala. Jadinya dikasih saran kalau nyari temen buat ngungkapin perasaan ya, nggak usah dipendam-pendam, jadinya kan lebih fresh lagi daripada dipendam di kamar di rumah itu jadinya tiba-tiba nangis atau tiba-tiba sedih, nggak ingat masa lalu gitu. Jadinya kita butuh temen buat membagi. Intinya gitu. Jadi dari awal kita juga salah dari lingkungan kita sendiri ya. Contohnya aja dari Mbak tadi, dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga itu sudah tidak mendukung. Jadi lebih baik menghindar dari keduanya dan mencari lingkungan baru dan mencari teman baru buat berbagi. Oke, berarti bisa dibilang sarannya Mas Mudin ini mungkin Mbak Nadia nanti bisa mulai menceritakan semua apapun perasaan yang sedang dialami Mbak Nadia, begitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari yang lain apakah ada? Oke, tadi kan masalahnya saran nanti kan semester 4 gimana gitu ya. Semester 4 gimana? Tadi kan aku karena aku akhir-akhir deket sama Nadia, jadi agak belum tahu cerita itu. Dan mungkin nanti saat semester 4 kan peminatan, apa yang meminati dimaksimalkan. Terus kalau kamu nggak mau dekat sama pemimpin, jadi pemimpin itu. Maksudnya kamu lakukan yang terbaik. Kalau kamu minat, kamu bisa, kamu akan maksimal di sana. Terus nggak apa-apa mimpin sesuatu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu jadi negatif buat orang lain. Gak apa, kalau kamu ketemu sama pemimpin, jadi samain rata. Oke, jadi Bisa. diimbangi ya Mbak ya. Betul. Oke, dari Mbak Nadia sendiri atau mungkin dari Mawar, apakah ada? Saya izin menambahkan aja, kan tadi Mbak Nadia sempat menyinggung untuk melampiaskannya itu dengan lari. Iya. Kalau nggak cerita ke kakak, ke teman, kalau nggak gitu lari. Saya mau mengapresiasi dulu karena Mbak Nadia itu sudah memiliki pelarian yang baik. Karena Iya. kan lari kan olahraga ya. Iya. Jadi pelarian yang dipilih Mbak Nadia itu udah keren, udah bagus. Nah,
saya berharapnya pelarian seperti itu dijaga. Jadi jangan sampai Mbak Nadia ini menjadikan pelarian yang ke negatif. Terus saya setuju juga sama sarannya Mas Mudin sama Mbak Nabila. Jadi saya ingin berharapnya ya semoga Mbak Nadia itu lebih mengenali dirinya sendiri, keunggulanku itu apa sih, nah itu dimaksimalin. Jadinya Mbak Nadia itu akan semakin percaya diri. Jadi kalau Mbak Nadia nantinya percaya diri, entah di lingkungan seperti apapun, walaupun di sana itu ada pemimpin-pemimpinnya, Mbak Nadia itu akan secara tanpa sadar itu bisa acuh karena dia udah kenal, nggak apa-apa dia memimpin ini, toh aku juga punya ini yang udah aku maksimalin gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke, berarti terkait keunggulan diri dari Mbak Nadia sendiri ya. Oke, teman-teman, sebelumnya makasih banyak ya sudah memberikan saran-saran untuk Mbak Nadia. Dan dari Mbak Nadia sendiri nih terkait saran-saran dari teman-teman, mungkin boleh mengungkapkan pendapatnya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih sama kalian semua karena sebenarnya saran-saran kalian semua itu udah aku coba, udah mulai masih proses berjalan, aku akan ngehusain itu semua. Aja berarti. Ya, oke. Mungkin saran dari teman-teman ini nanti kedepannya bisa membantu Mbak Nadia lebih mengupgrade dirinya lagi, lebih bisa untuk dari yang mungkin perasaan negatifnya itu menjadi ke perasaan positif begitu ya Mbak ya. Oke, dari Mbak Nadia sendiri apakah masih ada hal yang dipendam dan mungkin ada perasaan yang masih belum lega? Nggak ada sih, cuman kadang ini, tapi ini hal sepele ya, kayak kan aku sudah punya temen ini mereka. Nah, kayak kalau mereka kayak punya teman lain kayak kadang ada rasa cemburu aja gitu ya. Tapi itu ya sudah ya, kan kita juga punya teman-teman lainnya ya. Kita harus bersosialisasi aja. Cuma rasa cemburu sedikit aja, tapi nggak apa-apa sih itu. Ada yang tapi ya nggak apa-apa ya. Oke. Mbak Nadia sendiri juga mewajarkan perasaan itu. Iya. Enggak, berarti memang kalau mungkin saya sedikit memberikan pendapat ya terkait perasaan yang sudah disampaikan Mbak Nadia terkait perasaan cemburu ya. Oke, mungkin kalau menurut saya sendiri itu adalah perasaan yang wajar ya Mbak ya, karena kan ketika Mbak Nadia sendiri juga memiliki teman ataupun pasangan, pastinya Mbak Nadia itu punya rasa saling memiliki satu sama lain. Mungkin rasa-rasa takut kehilangan ataupun rasa-rasa cemburu yang lainnya itu sangat wajar ya Mbak Nadia ya. Dan mungkin nantinya Mbak Nadia juga bisa lebih terbiasa gitu. Oke, apakah ada hal lain lagi Mbak Nadia yang mungkin masih dipendam? Mungkin udah itu aja cukup. Oke, mungkin sudah itu aja. Oke, dari teman-teman sendiri apakah sudah cukup atau masih ada tanggapan lagi? Nah, saya mungkin mau nanggapin yang perasaan terakhir ini. Karena saya yakin saya kurang tahu ya kalau dari sisi laki-laki ya nih Mas Mudin, tapi kalau dari sisi perempuan saya rasa berdasarkan pengalaman dan orang-orang di sekitar saya itu pasti kalau punya teman itu akan cenderung cemburu jika temannya itu punya teman yang lain. Nah, jadi itu perasaan yang wajar yang dialami Mbak Nadia. Tapi menurut saya Mbak Nadia itu boleh cemburu tentu asalkan tidak minder, karena Mbak Nadia itu harus percaya walaupun Mbak Nadia cemburu, misalkan nih Mbak Nabila dekat dengan yang lain, walaupun Mbak Nadia lagi cemburu, Mbak Nadia itu harus tetap berpikir kalau bagi Mbak Nabila, Mbak Nadia ini punya ciri khas dan keunggulannya sendiri, karena nantinya jika Mbak Nabila ini membutuhkan sesuatu yang itu harusnya itu memang dapat dilakukan oleh Mbak Nadia, pasti Mbak Nabila tuh baliknya ke Mbak Nadia, karena kan setiap dari kita kan pasti punya keunggulan dan keunikan masing-masing. Jadi walaupun kita punya banyak teman, tentu itu kita memiliki sisi positif dan memiliki kemampuan yang pastinya dibutuhkan oleh teman-teman kita. Jadi cemburu boleh asalkan tidak minder itu. Oke, bagaimana nih ya Mbak Nadia? Saran dari Mbak Mawar? Sarannya sangat bagus.
dari saran-sarannya teman-teman nih sangat keren banget ya teman-teman ya. Ternyata teman-teman ini memiliki mungkin kejadian-kejadian yang kurang lebih sama, sehingga itu bisa kita jadikan bahan diskusi kita hari ini dan juga bisa mungkin menimbulkan insight baru bagi teman-teman. Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri terkait perasaan-perasaan yang sekarang, apakah sudah mulai berkurang nih rasa-rasa perasaan negatifnya atau bagaimana Mbak? Lebih dari sejak SMP kenal temen aku yang 5 itu udah perasaannya itu udah mulai berkurangnya sangat jauh, banyak banget lah. Dan sekarang juga sama, udah nggak terlalu takut banget, cuman ada rasanya takutnya itu masih ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu Tinggi. ya, dan nggak terlalu tak pikirin juga ya, karena ya sudah fokus diri sendiri dulu aja. Oke, fokus ke diri sendiri ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak Nadia apakah sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Oke teman-teman, mungkin kita apresiasi dulu untuk kita semua yang ada di sini. Ini sangat sebuah diskusi yang sangat berkesan bagi saya juga. Tentunya saya juga ternyata menemukan bahwasanya teman-teman ini memang memiliki permasalahan yang mungkin dulunya sangat berat, tapi teman-teman bisa melewatinya sampai sekarang ini. Oke teman-teman, nah ini juga sesi konseling kita sudah 40 menit lebih ya, udah 50 menit. Tidak terasa sekali. Di sini kita juga sudah berdiskusi panjang dan juga sudah menemukan solusi dan juga saran-saran dari teman-teman sendiri tadi. Nah, untuk Mbak Nadia mungkin tadi saran-saran dari teman-teman mungkin boleh dipergunakan dan semuanya itu kembali lagi ke diri Mbak Nadia saja. Di sini kita hanya sebagai mungkin fasilitator juga ke Mbak Nadia. Jadi semuanya apapun yang akan Mbak Nadia lakukan itu kembali ke diri Mbak Nadia lagi. Oke, Mbak Nadia bagaimana nih perasaannya setelah melakukan sesi konseling hari ini? Lebih lega ya, karena kadang mereka teman-temanku itu kadang nggak tahu ceritaku gimana, jadi bisa mengungkapkan perasaan yang dipendam, menceritakan hal yang agak mengganjal di yang lalu gitu, perasaan di masa lalu gitu, terus diungkapkan itu ya lumayan membantu untuk meredakan rasa keganjalan di hati gitu. Oke, berarti alhamdulillahnya setelah mengikuti sesi konseling hari ini Mbak Nadianya sudah lega ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mbak Mawar sendiri, dari sesi konseling kita hari ini apa sih yang mungkin dirasakan Mbak Mawar? Kalau dari saya tentunya ada kelegaan, walaupun saya mungkin nggak sharing sepenuhnya, tapi dengan mendengarkan cerita teman-teman itu jadi gimana ya, meningkatkan sisi empati saya, jadi kepedulian saya. Jadi saya tuh sedikit kurangnya paham, jadi lebih bisa aware ke lingkungan saya. Ternyata tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, banyak loh teman-teman yang punya masa lalu seperti ini tanpa kita harus bertanya. Jadi mungkin dengan adanya sesi konseling ini ada sisi positif yang dapat saya ambil untuk lebih peduli dan lebih merangkul teman-teman di sekitar saya gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Mawar. Kalau dari Mbak Nabila? Sama seperti Mbak Mawar tadi, ternyata banyak masa lalu yang orang kita nggak tahu gitu. Terus ya semangat buat semuanya. Karena ya masih panjang jalanannya kan. Setelah mungkin kalau orang habis SMA nanti kamu menghadapi kehidupan yang sebenarnya, terus pas kuliah kamu akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya, terus habis itu kita nikah kamu akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Sebenarnya kehidupan yang apa? Ternyata itu tuntutan. Oke, menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, harus semangat terus ya teman-teman ya berarti. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, selanjutnya yang terakhir Mas Mudin. Jadi kesimpulannya mungkin kita harus lebih kuat untuk menjalani hidup ya, kurang lebih itu. Dan kurang lebih seperti mereka ya, tanggapan kalian, kita bisa meningkatkan rasa empati kita kepada orang lain gitu. Meskipun kita nggak kenal, kalau ada orang yang kesulitan mungkin kita bisa tanya-tanya dan bisa bantu gitu. Dan terakhir dari saya mungkin bisalah kita
meski ndak kenal lebih dalam, kita bisa saling ngobrol-ngobrol lah di grup WA mungkin. Oke, berarti Mas Mudin ini mungkin masih akan melakukan sesi-sesi cerita-cerita ya sama teman-teman, nanti mungkin boleh di WA di grup kita juga ya gitu ya. Oke, teman-teman, ternyata dari sesi konseling ini teman-teman juga sudah menemukan mungkin insight baru terkait sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah sukarela datang ke sini untuk membantu saya juga, dan juga membantu Mbak Nadia untuk mengurangi perasaan-perasaan negatifnya. Sekali lagi saya juga mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau mungkin respon saya yang kurang baik ke teman-teman, minta tolong dimaafkan. Dan juga kepada Mbak Nadia, mungkin semangat terus ya Mbak ya untuk menjalani hari-harinya, karena memang kita masih sangat panjang perjalanannya, dan juga semoga dipertemukan juga dengan lingkungan-lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik. Oke teman-teman, nah ini kan kita hari ini sudah selesai melaksanakan sesi konseling yang pertama. Nanti jika teman-teman ada waktu lagi untuk melakukan sesi konseling, akan kita bahas lagi ya teman-teman di grup. Nanti silakan dibahas mau kapan, dan dimohon ketersediaannya untuk hadir semua ya teman-teman ya. Begitu. Oke, dari teman-teman apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Kita mau terima kasih ke Ocha juga, jadi konselor yang baik buat menengahi kita semua. Sudah menciptakan wadah buat kita sharing. Ya, aku juga terima kasih buat teman-teman karena sudah mau untuk membantu aku ya teman-temannya, karena ini memang juga mendadak juga kemarin, dan semoga teman-teman bisa lebih survive lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Kalian harus bisa menjalani hari-hari dengan baik juga. Jangan kalian, kita. Oke teman-teman, nanti mungkin kalau misalkan ada yang perlu dibahas lagi, kita bahas di grup. Nanti habis ini mungkin jika teman-teman ada yang ingin dilakukan atau mungkin ada kelas, mungkin nanti bisa langsung menuju ke kesibukannya masing-masing begitu. Oke, sebelum kita tutup sesi konseling hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman ya, untuk memudahkan kita di kegiatan kita selanjutnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih lagi nih ya buat teman-teman. Mungkin habis ini bisa langsung melanjutkan aktivitasnya, dan nanti Mbak Nadianya sendiri mungkin boleh menyampaikan lagi ya progresnya, mungkin di grup atau mungkin langsung CP saya ketika mungkin ada progres yang sudah Mbak Nadia lakukan begitu ya. Jadi kita tahu nih hasil konseling hari ini itu apakah berimpact bagi Mbak Nadia atau tidak begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, dan mungkin teman-teman boleh meninggalkan ruangan ketika sudah selesai semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Sak jam rek.